Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama gue Ruben Setio dari Sipil 2020. Di sini gue bakal bantuin untuk pengerjaan tugas lanjutan dari tugas 3. Jadi sebelumnya kalian kan udah kerjain soal tugas yang ini ya. Nah ini sebenarnya nggak cuman ngitung dari reaksi perletakannya aja. Nanti kalian bakal belajar namanya gaya dalam. Nah, gue bakal jelasin sedikit nih, gaya dalam tuh apa sih? Jadi, gaya dalam tuh semacam aksi reaksi. Jadi, misalkan ada apa namanya gaya yang bekerja ke kanan, misalnya gue bekerja ke kanan sini, maka nanti gaya dalamnya tuh ke kiri. Nah, intinya sih dia merupakan suatu perlawanan dari gayanya. Nah, kalau untuk gaya dalam ini, itu tuh ada 3 tipe. Ada gaya dalam shear, ada gaya dalam uh, intinya sih shear, moment, sama vertikal tuh aksial, gue lupa sih ya namanya apa. Pokoknya dia menekan lah intinya. Tapi kalau N ini anti N, misalkan kita anggap ini aksial ya, misalnya gaya dalam aksial, di sini V, di sini M. Nah, jadi untuk grafiknya sendiri ini bervariasi bentuknya. Kadang bisa linier, bisa apa namanya berkurvatur, tergantung jenis soalnya. Nah, ini kita disediakan soal berupa balok. Nah, ini menurutku masih terlalu bukan terlalu kompleks tapi masih sederhana lah. Nah, sebenarnya pertama-tama gue mau ngasih tips sedikit. Kalau kalian bikin em, balok kayak gini, usahakan kalian sediain slot buat bikin diagramnya. Jadi ini namanya diagram gaya dalam. Nanti di sini kalian bikin gaya dalamnya, terus di sini ada N, nah di sini ada V, M, sesuai sama yang tadi gue bilang. Ini untuk shear atau gaya geser, di sini untuk gaya aksial, di sini untuk gaya momen. Nanti kalian bikin titik-titik di bawah sini. Yang dimana ini sesuai sama inian gayanya. Nah, kalau misalnya udah, kalian kan dapat soal yang beda-beda ya. Em, Nanti kalian bakal dapat reaksi perletakan yang beda-beda. Misalkan di sini ada, di sini misalkan A ya, di sini A, berarti VA, di sini ada VB. Nanti kalian bakal dapat VA-nya tuh berapa, titik-titik, VB-nya tuh berapa, titik-titik. Gue gak bakal ngajarin cara jadi reaksi perletakan lah ya, kalian udah pada bisa. Sama arahnya tuh kemana gitu kan, entah dia ke atas atau ke bawah, tapi pasti sih ke atas. Ini gue kasih bocoran. Nah, sebenarnya untuk gaya dalam, nanti kalian bikin nih section di sini, kayak kalian sediain slot. Nanti kalian bikin gini kayak gaya dalam. Misalnya D, misalkan ini gue ngasih A, B, di sini C, di sini D. Kalian bikin section gitu atau segmen. Jadi misalkan gaya dalam segmen DA. Nanti intervalnya itu berapa? Misalnya intervalnya 0 kurang dari L, 1 kurang dari sorry sorry, bukan L1, sorry. Ini X. Kenapa bisa X? Karena nanti kalian bikinnya tuh per segmen. Jadi X kurang dari L1. Nah, kalian gambarin lah strukturnya. Misalkan gambar strukturnya gini kan. Kalian mau tinjau mana? Tinjau kanan atau tinjau kiri? Jadi sih intinya tuh kalian belah ini, kalian belah ini, kalian belah ini. Sebenarnya konsepnya sama kayak Ritter, tapi kalian mau tinjau mana? Tinjau kiri kah? Atau tinjau kanan kah? Nanti kalian gambarin matanya. Nah, ini gue kasih contoh soal yang ini. Nah, misalnya gitu, gue mau tinjau sebelah kiri gitu ya. Nah, berarti gue bisa gambarin kayak gini. Nanti ini dibelah. Nah, nanti kalian tinggal nih arahnya kemana, gayanya ke bawah kan. Nah, kan karena ini kita motongnya tuh sebelum ada reaksi peratakan ya, maka yang reaksi peratakan di sini nggak masuk. Nanti kita kasih mata di sini, arti tinjau sebelah kiri. Nah, habis itu kan kalian punya segitiga yang udah ada fullnya gitu kan, yang segitiga ininya nih. Kalian pakai perbandingan. Nah, kalau udah pakai perbandingan, nanti kalian kalian bisa pakai apa namanya yang perbanding segitiga lah intinya. Nah, gini. Jadi
Ini gue bikin asumsi baru ya. Jadi asumsi ini tuh gini, karena kita nggak tahu jaraknya ini kan X ya. Jadi di sini X, ini digambarin gayanya ke bawah semua. Nanti ini misalkan Q1 aksen, karena kan di sini misalkan Q1, misalkan di sini gayanya tuh semuanya Q gitu bawah. Atau mau Q aksen juga nggak apa-apa, Q1 aksen nggak apa-apa ya, bebas lah. Di sini misalkan yang kita udah tahu kan di sini gaya ke bawahnya kan Q, berarti di sini Q. Nah, terus kalau misalkan dari sebelah sini itu L1. Nah, di sini kita bisa bikin perbandingan. Artinya L segitiga yang sebelah kiri ini itu akan sama dengan L segitiga. Satu di sini dua lah. Ini satu, ini dua. Jadi nanti ini bakal dapet setengah, atau mau langsung nggak apa-apa dah. Langsung aja ya. Atau enggak, ini nggak apa-apa dah. Gue udah malas. Nah, setengah dikali alas. Alas itu kan X. Dikali Q aksen. Q1 aksen sama dengan setengah dicoret-coret dikali L1 dikali Q. Kita bisa langsung bandingin aja nih. Berarti X per L1 sama dengan Q per Q1 aksen. Nah, kalau misalnya udah, nanti kalian bakal dapet nih persamaannya. Misalkan nanti kalian bikin jadi persamaannya tuh apa namanya? Key aksen. Key aksen sama dengan berapa? Karena kan kalian pengen nyari key aksen ya kan. Q1 aksen itu sama dengan em, X dikali apa namanya? Sebentar, sebentar, gue ada kesalahan kayaknya. Ya, ternyata nggak, gua agak salah di sini. Di sini bukan luas segitiga. Jadi sebenarnya gini, kita pakai perbandingan antar sisi ternyata bukan pakai perbandingan luas. Nah, jadi yang gue bandingin adalah Q1 aksen per X sama dengan Q per L1. Sorry ya, sebelum salah. Nah, jadi ya udah nanti kita dapat nih Q1 aksen sama dengan Q dikali X per L1. Dapatlah persamaan Q1 aksennya. Nah, setelah kita dapat kita Q1 aksennya, itu kalian bisa nyari tuh NVM-nya. Ini intinya sih pertama-tama nyari N-nya dulu kan. N sama dengan 0 karena dia nggak ada bekerja terhadap lintangnya. Tapi secara aksial dia ada tuh V-nya. Nah, gunakan tinjau kaos. Ini tinjau kaos namanya. Ini diajarin Pak Bastian. Nah, kalian usahakan kalau disesuaikan sama asumsinya. Jadi ketika kalian tinjau kiri pakai yang ini. Tapi kalau misalkan kalian tinjau kanan pakai yang ini. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal bawa ke persamaan yang pengen kalian bikin. Misalkan kalian pengen bikin V, karena tuh ke bawah, maka nanti V-nya jadi min. Kenapa bisa min? Karena dia berlawanan sama tinjau kaosnya. Kalau untuk tinjau kiri, kan dia ke bawah tuh. Sementara kalau yang kiri dia naik ini, dia positif. Nah, berarti kalau ke bawah dia negatif. Kalau misalkan gue ambil yang tinjau kanan, karena dia ke bawah, eh, maka nanti dia apa namanya positif. Tapi karena nanti dia ada ini nih reaksi peletakannya, nanti bakal dia hasilnya minus, sama aja. Jadi kalian mau tinjau kiri atau kanan tuh sama aja. Tapi gue sangat amat menyarankan buat ambil yang mudah aja, yaitu ambil yang tinjau kiri karena di sini dia unkunonnya paling sedikit. Nah, kalau misalnya udah, berarti nanti ini kan luasnya segitiga kan. Nah, berarti tinggal dikali luasnya nih, setengah dikali, di sini minus, jangan lupa karena dia arah berlawanan, minus dikali A itu berapa? X. Nah, dikali Q1 aksen. Ini dikali ya. Nah, berarti kita peroleh V sama dengan minus setengah Q1 aksennya kan berarti jadi Q per L1 X kuadrat. Nah, dapatlah persamaan. Nanti kalian cari saat X sama dengan 0. Karena kita ngambil dari 0, itu sama dengan berapa V-nya. Terus yang apa ketika X sama dengan L1, itu V-nya berapa. Nah, kita tahu lah ya, kalau misalkan definisi dari momen
itu sama dengan integral dari V V dx. Nah, karena kita udah tahu ini modelnya ini, jadi nggak usah pusing-pusing. Jadi kalian tinggal integralin aja dari ini. Berarti jadi M sama dengan minus 1/2 Q per L1 dikali, ini kan integral nih, X kuadrat dx. Nah, nanti jadi min 1/2 dikali 1/3 Q X pangkat 3 per L1. Nanti kita dapat min 1/6 X pangkat 3 Q per L1. Nanti sama, kalian bikin X sama dengan 0, momennya itu berapa. Ah, jadi kebocorkan ya, intinya ya ketika apa namanya, X sama dengan momennya sama dengan 0 ya, kasih kan gue kerjain. Nah, ketika X sama dengan L1 itu momennya berapa juga. Nah, udah tuh dapat section A, DA. Nah, tapi belum kelar. Nah, tadi gue kopas dulu ya soalnya ke sebelah PPT-nya bentar. Oke, sebentar nih. Nah, kita udah dapat tadi ya segmen DA. Sekarang kita mau nyari segmen selanjutnya nih. Jadi konsepnya tuh per segmen, sama kayak mekanika solid lah. Dia nyari per segmen gitu kan. Jadi segmen DA, tadi kan ini D, ini A, B, C, segmen DA, segmen AB, segmen BC. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat nih segmen di DA, cari segmen AB. Nah, caranya udah kita potong di sini. Nah, ya udah, misalkan gue pengen tinjau sebelah kiri, gue gambarin lah di sebelah kiri tuh ada kayak gini kan gambarnya. Di sini potongan, di sini gaya, di sini juga ada pelasi peletakannya, apa pinnya ya. Nah, kalau misalnya udah seperti biasa, mula-mula kita apa namanya, gambar free body diagramnya dulu. Kayak ada apa aja gitu kan. Kayak di sini ada VA, terus D, di sini juga ada Q, tadi kan Q ya. Nah, terus di sini juga ada X panjangnya, di sini ada 4. Nah, nanti perbedaannya sama sebelumnya tadi kan kita dapat dalam bentuk X, sekarang kita nyarinya dalam 4 plus X. Nah, karena kita kan jaraknya udah relatif terhadap 4. Jadi kalian bikin intervalnya tuh nggak dari awal sini, jadi langsung dari nol. Kalau gue gitu. Nah, jadi gini, kalau misalkan kalian mau, misalkan ini kalian asumsikan sebagai X, misalkan ini X di semua depannya di sini tuh X. Kalian nanti ambil intervalnya tuh plus 4. Misalnya gini, ini kan, aduh gimana ya gue ngejelasin gini misalnya. Misalnya gini, misalnya kalian punya, ini 4 tadi ya. Intervalnya tuh kalau gue biasanya L gue berarti jadi 0 kurang dari X kurang dari L2. Tapi karena kalian tambah 4, nanti semuanya tuh plus 4. Arti nggak sampai sini? Jadi misalkan gue asumsikan di sini tuh adalah X. Jadi 4 kurang dari, aduh ini agak sulit sih. Nggak, bukan 4 sih sebenarnya. Tapi lebih ke gini. Ntar gue iris. Ini jangan sampai salah kaprah. Jadi 0 kurang dari X-nya itu udah sama 4 ya. Kurang dari 9. 9 sih. Ini L2 plus 4. Jadi kalian ngambil itu dari ujung sini ke ujung sana. Nah, jadi intinya sih terus dah. Kalau misalkan ini gue ngambil nol dari sini. Tapi kalau misalkan yang ini gue ngambil nol dari sebelah kiri sini. Nah, semoga kebayang. Intinya sih kayak gitu. Saran gue pakai ini, karena gue kebiasaan pakai itu. Karena supaya nanti gue ngoreksinya pun nggak sulit sih. Tapi kalau kalian mau ngerjain yang tadi interval yang bawah nggak apa-apa. Coba-cobain aja. Gue kebiasaan sama bukan pabas itu gue sendiri sih, karena gue kurang suka sih kalau misalkan terusin gitu, jadi akhirnya gue potong lagi. Nah, kalau misalkan kayak gini sama aja nih, kita mulai tinjau dari N, V, M. N itu berapa? Oh, 0 karena nggak ada gaya lintangnya. Aksialnya berapa? Oh iya, kita gambar mata dulu kelewatan. Terus ini tulis interval 0 kurang dari X kurang dari L2. Terus V-nya itu berarti jadi kita tahu ya di sini ada dua bangun dan di sini ada VA. Jadi tinjau kaos.
Seperti biasa, ini selalu diingat karena kalian akan pakai ini sampai mekanika solid. Nah, atau unstruct juga pakai apa enggak ya, tapi gue saat ini lagi belajar mekanika solid dan sangat-sangat kepake. Nah, VA positif, terus minus. Em, di sini tuh kan sebenarnya segitiga kan. Nah, berarti setengah dikali Ki, dikalikan 4. Astaga 4, gue baru ingat ini mah. Dulu gue baru ingat sih ya, 4 itu nomor tubes gue. Sorry, sorry, ini bukan 4. Harusnya di sini L1. Sesat nih gue nih. Ngasih nomor tubes gue. Di sini L1, di sini L1. Berarti minus setengah L1, Ki L1 minus Ki dikali X. Kan dia persegi ya. Jadi bedanya cuma dikali setengah aja gitu. Nah, kalau misalnya udah, nanti kalian bakal dapet nih V-nya tuh berapa. Dan pastikan untuk masukin satu persatu kayak tadi. Saat X sama dengan 0, saat X sama dengan L2, nanti bakal dapet. Dan gue saranin buat tulis. Kayak misalkan kalau N, nanti tuh bentuknya gini. Misalkan kalian dapetnya minus, kan kita tahu ya kalau asumsi tarik itu selalu positif. Jadi kalau N itu dia tarik gini, yang di rangka batang. Kalau tekan gini, ini gue bakal bikin tabel ya, di ini positif, negatif. Kalau untuk V, dia kayak gini, aksial ya. Jadi ingat ini aksial. Jadi naik, turun, sesuai sama tinjau kaos. Tapi kalau misalkan dia minus, dia turun, naik. Ya kayak reaksi bolak-balik ya. Tapi versi terbaliknya. Jadi kan kalau reaksi bolak-balik kan gini. Iya, cuma di versi terbaliknya. Ya, tuh jadi kimia ya kan. Nah, kalau misalkan momen, dia tariknya gini, tekannya gini. Jadi jangan sampai kebalik. Ingat aja asumsi kaos. Nah, nanti kalau misalkan udah, kalian integralin lah semuanya. Integral VA minus setengah Q L1 bla 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 bla. Ini semuanya diintegralin. DX. Nah, nanti dapatlah saat X sama dengan 0, saat X sama dengan L2. Nah, nanti dapat momennya. Nah, terakhir untuk BC. Tadi kan ini segmen AB ya. Nah, sekarang untuk ABC. Nah, karena kalian mau motongnya sini kan. Saran gue tinjau aja kanan. Tadi kan kita tadi tinjau kiri kan. Gue sekarang tinjau kanan. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Tadi kan gue udah bilang. Nah, sekarang gue tanya di sini. Kira-kira ada nggak sih apa namanya gaya N-nya? Nggak jadi. Gue udah ingat. Oke, di sini kan rekaman. Oke. Nah, kita udah tahu ya kalau N tuh pasti 0. Gitu sini nggak ada gaya lintangnya. Nah, sekarang gue pengen nanya lagi. Ini minus atau nah ini gue lupa. Gue lagi record. V-nya itu pasti bakal eh, positif atau negatif. Ya. Oke, ini gue langsung aja jawab. Intinya sih V-nya nanti bakal jadi positif. Positif, entah nanti kalian bakal dapat P-nya itu berapa, tapi positif P. Ini gue sekarang jawabin ya. Aduh, gimana sih Ruby? Ya udah nggak apa. M sama dengan nanti P ini kan X. Karena dia muternya ke bawah kiri sini, ini kan muternya gini nih, ya kan? Nah, karena dia muternya kayak gitu, tebak dia bakal jadi positif atau negatif. Nah, betul. Minus PX. Saat X sama dengan 0, saat X sama dengan L3, dapatlah nanti berapa. Nah, kalau udah, kalian jangan lupa bikin ininya, diagramnya. Diagramnya gimana? Ya, untuk N mah ada pasti 0. N itu pasti 0 nih, 0. Nanti V-nya berapa? Nanti V-nya sesuai sama kayak gaya dalam yang kalian bikin. Kalau misalnya nanti pertama-tama kalian dapat positif, nanti dia bentuknya gini, naik. Terus ternyata dia di titik sini tuh negatif. Misalkan 0, nanti tarik gini. Ternyata di akhir tuh dia negatif, tarik gini. Gitu. Nanti bikinlah di sini misalkan tarik, nanti di sini gini juga. Nah, terus juga misalkan momennya di sini dia maksimal nih. Misalkan di sini dia maksimal. Atau misalkan di bawahnya dia maksimal. Dia misalkan tak tekan. Terus dia tiba-tiba di ujung tuh tarik gitu. Nah, gini jadi
Misalkan dia kurva, nah nanti dia bentuknya harus miring kayak kurva gitu. Jadi gini, gue gambarin sekarang dah. Jadi gini, nah, sama ini juga kurva nih. Tergantung X-nya tuh berapa. Kalau X pangkat 2 ya kayak gini. Tapi kalau X pangkat 3 ya wah lebih rumit lagi. Nah, nanti kalau misalkan dia bentuknya apa kira-kira bentuknya gini atau gini. Nah, itu coba pikirin. Ya, mungkin pemaparan gue buat soal yang ini sebenarnya bisa dipakai juga buat soal selanjutnya. Yaitu soal yang sebenarnya tip mirip-mirip kayak portal, tapi bukan portal, masih cantilever juga. Mirip, mirip banget. Nah, coba dikerjain. Buat next itu gue bakal bahas muatan tak langsung. Jadi jangan lupa ditonton. Karena kalau nggak tonton sayang banget karena ini ya lumayan gede juga benefitnya. Ya mungkin sekian dari gua, sekian makasih dan semangat terus dan semoga sukses buat tubesnya terutama statika dan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore semuanya.